Bangsa Arab merupakan bangsa yang sangat memperhatikan dan menjaga nasab dan hubungan kekerabatan, karena mereka tidak lupa nenek moyang mereka. Makanya mereka selalu mengaitkan nama mereka dengan bapak, dan kakek-kakek mereka ke atas. Oleh karena itu dalam nama mereka, pasti ada istilah bin atau ibnu, yang artinya anak. Nabi kita Muhammad mengetahui nasabnya sampai beberapa generasi sebelumnya. Nasab beliau adalah Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Luay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudhor, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Bukan hanya Nabi yang seperti itu, hampir seluruh orang-orang Arab mengetahui nasabnya masing-masing sampai beberapa generasi sebelumnya. Hubungan kekeluargaan dan persaudaraan di antara mereka sangat kuat. Allah menjadikan mereka sebagai contoh untuk diteladani. Lalu bagaimana dengan bangsa-bangsa lain dan bangsa kita yang kebanyakan mengetahui hanya sampai kakek dan buyut? Akibat pengetahuan nasab yang terbatas ini, maka efeknya sangat memprihatinkan. Di antaranya tidak mengetahui saudaranya yang jauh, menganggap bahwa dirinya tidak punya saudara, tidak mendapat bantuan dan pertolongan bila dirinya mengalami kesengsaraan, tidak punya tempat untuk mengadu dan meminta pertolongan kecuali orang lain. Akhirnya ujung-ujungnya timbullah kemiskinan, anak gelandangan, dan lain sebagainya. Padahal seandainya mereka mengetahui nasab mereka, siapa tahu bahwa direktur perusahaan di samping gubuknya adalah saudaranya dari buyut kakeknya. Meskipun nasab sangat penting bagi orang Arab, Al-Quran maupun hadis Nabi menjelaskan, bahwa kemuliaan seorang hamba bukanlah diukur dengan nasabnya, namun dengan ketakwaan dan amal perbuatannya. Berikut ini adalah tulisan dari Kiai Haji Jamaluddin Muhammad, pengasuh pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, mengenai kisah yang pernah dialaminya dahulu waktu masih mondok, dan ada salah seorang santri yang mengaku-ngaku sebagai Habib, dan juga pandangan beliau tentang polemik nasab habaib yang sampai sekarang masih saja belum jelas ujungnya kemana. Ketika mondok di Jawa Timur, saya memiliki seorang teman seangkatan dari Surabaya. Saya memanggilnya Joko. Joko Endalem di kediaman Kiai sebagai penjaga toko kitab milik Kiai. Saya mengenalnya sejak ia masih ibtidayah. Menginjak sanawiyah teman-teman saya memanggilnya Habib. Di Jawa Timur biasanya dipanggil Yik atau Aik. Di kalangan pesantren, Habib biasanya dihormati dan diperlakukan istimewa, kebanyakan santri akan mencium tangannya ketika bersalaman. 1 bulan menjelang tamat aliyah, saya kaget mendengar kabar ia dikeluarkan dari pondok. Sebelum dikeluarkan ia diarak keliling pondok. Sepanjang jalan ia dipukuli, dimaki-maki, dipersekusi banyak santri. Saat kejadian saya kebetulan tidak sedang berada di pondok. Saya mencoba mencari tahu kenapa ia diperlakukan seperti itu. Ternyata, kehabibannya terbongkar. Selama ini ia mengaku Habib agar mendapat privilege, termasuk menyalahgunakan keuangan warung kiai yang dikelolanya. Para kiai santri tidak pernah mengecek atau mempertanyakan silsilah garis keturunan seseorang, termasuk yang mengaku Habib sekalipun. Umumnya mereka berbaik sangka dan langsung percaya, apalagi kalau berwajah Arab. Ia akan disanjung, dihormati, dan diperlakukan berbeda tak seperti orang pada umumnya. Habib Joko ini terbongkar kepalsuannya, karena bermasalah dengan keamanan pondok. Akhirnya, keamanan pondok melakukan investigasi dan menemukan bahwa ia anak seorang pengamen, dan menurut pengakuan orang tuanya tak memiliki nasab bersambung kepada Nabi Muhammad. Selama ini kita mempercayai kehabiban seseorang dari pengakuannya, dan tidak pernah memverifikasi kebenaran nasabnya. Kita percaya begitu saja secara taken for granted, karena memang tidak ada metode yang ketat dan ilmiah seperti metode kritik sanad dalam memverifikasi mata rantai hadis misalnya. Lembaga Robitoh Alawiyah sebagai institusi yang mengaku memiliki otoritas dalam memverifikasi nasab, hanya bersandar pada kitab-kitab silsilah yang ditulis para ulama yang kita tidak pernah tahu kebenarannya. Terbukti, ketika akhir-akhir ini muncul kajian yang dilakukan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, atau Kiai Imad, yang mempertanyakan ketersambungan Ba'alawi, keturunan Alawi, berdasarkan data-data dalam kitab nasab,
lembaga ini tidak mampu membantah atau mempertahankan ketersambungan silsilah mereka. Yang muncul adalah bantahan-bantahan emosional dari individu-individu yang selama ini sudah kadung diakui sebagai Habib. Otoritas lembaga ini dipertaruhkan sekaligus dipertanyakan. Menurut saya, disinilah relevansi kritik Kiai Imad. Dalam kitabnya Al-Bayan Al-Zahabi, Kiai Imad menelusuri berdasarkan data-data ilmiah, dalam hal ini kitab-kitab nasab. Kritik Kiai Imad ini penting untuk membongkar kemapanan sekaligus membuat semacam shock terapi kepada para habaib, yang merasa paling habib dibanding habib-habib lain, merendahkan dan menghina non-habaib, bersikap rasis dan merasa paling mulia sendiri. Padahal, Habib tak seluruhnya keturunan Ba'alawi, sebagaimana yang kita kenal di Indonesia. Belakangan yang banyak meresahkan kita adalah, munculnya Habib-Habib yang mempolitisasi dan mengkomodifikasi kehabiban untuk tujuan politik dan ekonomi. Mereka banyak menimbulkan kegaduhan politik, karena sama sekali tak mengedepankan kesantunan dan etika politik sama sekali. Mereka hanya mengejar kepentingan politik dan ekonomi. Mereka menyadari kultur masyarakat Indonesia yang memberikan penghormatan kepada keturunan Nabi. Modal kultural seperti ini dikonversi menjadi modal politik dan modal ekonomi. Inilah yang mendominasi percakapan kita di media sosial hari-hari ini, yang tiba-tiba mundur ke zaman feudal, di mana darah, atau keturunan, menentukan status sosial seseorang sekaligus memiliki hak istimewa, atau privilege. Karena memiliki keturunan istimewa, semisal Habib, maka boleh melakukan apapun, melanggar etika sosial, hukum agama, hingga aturan negara. Satu pertanyaan yang menurut saya mengandung standar ganda, apa hukumnya menghina Habib? Jadi, dari pertanyaan ini seolah-olah menggiring pikiran kita hanya Habib yang tak boleh dihina. Padahal, dalam Islam sendiri, menghina siapapun tak dibolehkan. Tanpa kecuali. Di hadapan sahabat-sahabatnya, Nabi Muhammad pernah berjanji, jika Fatimah mencuri, ia sendiri yang akan memotong tangannya. Ini menunjukkan tak ada imunitas hukum dalam Islam. Nabi Muhammad juga tak akan menanggung dosa-dosa yang dilakukan oleh anak keturunannya. Setiap orang menanggung dosanya sendiri-sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 13. Dengan demikian, kita juga harus adil sejak dalam pikiran. Begitu ada oknum Habib berakhlak bejat, sering berbuat salah atau dosa, kita jangan serta-merta menghubungkan dengan status kehabibannya. Setiap orang berpotensi melakukan kesalahan atau kehilafan. Al-insan mahalul khotok wan nisyan. Ia harus diingatkan atau dihukum terlepas ia Habib atau bukan. Di mata pengikut fanatiknya para habaib ini seolah tak tersentuh. Mereka sakral dan suci, melebihi kesakralan dan kesucian Al-Quran maupun Nabi Muhammad. Ketika kita mengkritik sikap, perilaku maupun perkataannya, kita dianggap menghina atau suul adab. Bukan kepada orangnya melainkan kepada status kehabibannya. Jelas tidak adil dan mengandung standar ganda. Ketika berhadapan dengan mereka, kita kerap kali disudutkan dengan satu pertanyaan umum dan mengandung standar ganda. Apakah Anda menghormati Habib? Saya menghormati siapapun, termasuk Habib, tetapi saya tetap merasa setara dengan mereka. Setara sebagai makhluk Allah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.